Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan mengawali ibadah Natal secara online. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama kita berdiri dan kita akan memasuki panggilan beribadah. Kelahiran Yesus Kristus memberi harapan baru. Kasih Allah dinyatakan, kemurahan hati diungkapkan, keselamatan dianugerahkan, sukacita diberikan. Juru selamat dunia telah lahir, Raja damai telah datang. Marilah kita merayakan kelahirannya dengan hati yang bersukacita. Beribadahlah kepadanya dengan hati yang gembira. Kebaktian Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir untuk menjadi juru selamat dunia. Sukacita Natal, kasih karunia Natal, damai sejahtera Natal dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki berita Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terambil dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati kita menyatakan pengakuan dosa secara litan. Kepadamu ya Allah, di tempat yang maha tinggi, kami datang membuka isi hati dan mengaku sebelat hati bahwa kamilah umat-Mu yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan dosa. Berilah kami pengampunan ya Allah, supaya kami melihat wajah-Mu dan bersukacita dalam perayaan Natal-Mu. Sinarilah hati kami dengan pengasihan-Mu, dan ampunilah dosa kami, supaya kami hidup dalam terang-Mu, agar sukacita Natal terus tinggal dalam hati dan segenap kehidupan kami. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu ya Allah, sebab mata-Mu memandang jauh ke lubuk hati kami. Berilah kami damai-Mu, dan kami pun menyalurkan damai-Mu bagi sama kami, supaya kami hidup berbahagia dan menjadi anak-anak-Mu. Betapa panjangnya, lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih-Mu ya Allah, yang tak dapat kami selami dengan pikiran kami yang sungguh terbatas. Engkau telah membuka jalan menuju surga mulia melalui Yesus Putra-Mu. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima kasih dan pengampunan-Mu. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memasuki penyelaan lilin Natal. Lilin adalah simbol Natal. Epistemologi Natal menyatakan dengan jelas bahwa memancarkan terang di tengah kegelapan itu merupakan esensi dari kelahiran Yesus Kristus. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 5 dan 9. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Penyalaan lilin adalah simbolis dari doa tanpa kata, sebuah permohonan sekaligus juga harapan dan rasa syukur. Lilin juga mengingatkan kita bahwa kita harus juga bersinar, karena Kristus juga berkata kepada kita semua, terang dunia, kamu adalah terang dunia. Lonely
Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the star of bright is shining. It is the night of the day, Savior prays. Lonely the world inside an narrow pain, till the people the soul for this world, a trial of hope, the weary world rejoicing for younger bread, and you is glory's born. On your knees, for He, the angel voices, on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat sekaligus doa menyiapkan hati untuk menerima taburan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami seluruh warga Jemaat GK Jebres, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami Tuhan izinkan merayakan, memperingati hari Natal dengan sederhana bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Oleh karena ibadah dilakukan secara online. Kiranya ibadah perayaan Natal yang kami lakukan di tahun 2020 ini tidak mengurangi rasa sukacita, kehikmatan kami untuk mensyukuri anugerah dari Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kiranya keberadaan kami bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah Natal hari ini sungguh-sungguh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Serakus Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, maupun dalam tahap pemulihan. Tuhan jamah dengan tangan yang penuh kuasa, agar mereka pulih kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati juga untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GK Jebres ini Tuhan, di tengah-tengah situasi krisis pandemi COVID-19 ini, mereka tetap Engkau pelihara, Engkau berikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Melalui pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan, sungguh-sungguh Allah memelihara kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Bapa, dalam kehidupan iman rohani mereka boleh bertumbuh, berkembang dalam pengenalan dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk gerejamu GK Jebres ini.
agar segenap pelayanan, program yang telah disusun Allah berkati semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Allah Bapa Surgawi, Kau berkati segenap pengurus kelompok, pengurus komisi, dan majelis bersama-sama bersinergi untuk memenuhi tugas panggilan pelayanan yang Engkau mandatkan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Allah Bapa Surgawi, serangkaian acara Natal dan Tahun Baru di tahun ini kiranya boleh dimaknai, dihayati oleh seluruh warga jemaat GKJ Bres, dan mereka boleh diberkati, mereka boleh bertumbuh sekalipun harus beribadah di rumah secara online. Mereka tetap bersukacita, bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dan hidup mereka sungguh-sungguh mengalami sukacita Natal, pengharapan Natal, dan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, berkati kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang ada, baik krisis ekonomi, politik, sosial, hukum. Tuhan tetap melawat memberkati bangsa kami, boleh Engkau pulihkan, boleh Engkau bangkitkan. Bahkan sukacita Natal di tahun ini mendatangkan berkat secara khusus untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi, menyelesaikan persoalan wabah COVID-19. Apapun program yang telah disusun pemerintah dapat berhasil, baik itu vaksinasi maupun dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bangsa kami Engkau luputkan, Engkau jauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Kau berikan kesehatan yang luar biasa, Kau berikan berkat yang luar biasa, sehingga kami semua boleh mengalami kesehatan demi kesehatan, pemberian Tuhan. Sanyalah pada hari ini secara khusus, kami rindu dengar-dengaran akan berita sukacita Natal. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita Natal pada kesempatan ibadah hari ini terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau turut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi segenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Demikianlah kesaksian Injil Matius tentang berita sukacita Natal yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Dalam suasana Natal di tahun 2020 kembali kita rayakan secara sederhana bersama dengan keluarga kita masing-masing oleh karena situasi pandemi yang ada di sekitar kita, maka gereja sekali lagi mengadakan ibadah Natal secara online. Pergi ke pasar beli bantal. Belinya di pasar tengah kota. Mari kita sambut Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini 25 Desember 2020 kita bersama dengan saudara kita seiman memperingati peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, istilah memperingati berbeda dengan mengingat. Mengingat berarti kita melayangkan kenangan kita ke sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sedangkan memperingati berarti kita menghadirkan peristiwa masa lalu pada masa kini. Demikian halnya dengan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Merayakan Natal bukan sekedar mengenang suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, melainkan kita menghadirkan arti Natal bagi kehidupan kita di masa kini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa arti kelahiran Yesus Kristus bagi kita? Yesus yang lahir adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Immanuel adalah sebuah nama yang mengandung makna yang dalam sekaligus menjelaskan makna kelahiran Yesus Kristus. Nah, setidaknya ada 3 makna yang terkandung dalam kata Immanuel. Pertama, dengan kelahiran Yesus Kristus berarti Allah telah datang ke dalam dunia dan telah ada dalam dunia ini. Maka untuk bertemu dengan Allah, manusia tidak perlu keluar dari dunia dan mengembara mencari Allah. Artinya manusia tidak perlu keluar dari kehidupan yang sedang dijalani, melainkan Allah sudah ada, sudah datang, sudah masuk dan berserta kita manusia. Yohanes 1 ayat 14 tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang perlu bagi manusia untuk bertemu dengan Allah adalah menerima Dia yang telah datang ke dunia ini. Nah, poin kedua,
Dengan kelahiran Immanuel berarti jurang pemisah antara Allah dan manusia terjembatani. Maka jika kali ini dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, menyatakan pemulihan hubungan antara manusia dan Allah. Dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Namun, oleh inisiatif Allah, Ia memulihkan hubungan tersebut. Maka kelahiran Tuhan Yesus menjadi tanda pemulihan relasi tersebut. Poin ketiga, dengan kelahiran Immanuel berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Allah tidak terikat pada satu tempat tertentu dan pada orang-orang tertentu. Kini Allah senantiasa beserta dengan kita, tidak terbatas oleh tempat dan keadaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat beruntung memiliki janji Tuhan yang diberikan ini, bahwa Ia selalu beserta dengan kita. Itulah makna Natal bagi kita, yang memberikan makna baru bagi kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Allah dekat dengan kita. Allah memberikan pengampunan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara sekalian atau siapa saja yang belum menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, mari terima Yesus sekarang. Imani, yakini. Saudara terlalu amat rugi jika tidak menerima Yesus Kristus dalam hidup saudara. Sebab Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi, Natal, kelahiran Yesus Kristus, yang adalah anugerah Allah bagi manusia, membawa sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Ke pasar beli sandal, jangan lupa dibawa pulang. Hari ini adalah hari Natal. Mari bersukacita, Tuhan datang. Seluruh warga Jemaat GKJ Bres, selamat merayakan Natal. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. You are the ones who seek a choice, the different plan and the rest alone. But you don't really care for music, do you? Will it collect this broad and broad, the sobbing thought miseries above the sea compassing? Hallelujah, 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 hallelujah.
When you're far strong but you're improved, you see her beauty on the roof. How weary and sorry is a new young. I see you want and seeking clear has always got a missing piece, and someone sing, come on, sing hallelujah, 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 you have this one a secret joy, believe in knowing in a proof. You had a breathing air, music to you. Your beauty and the meaning still, the morning's time, a breathing here, and what is it? A broken hallelujah, 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 Di tengah sukacita dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus, marilah kita mengekspresikan rasa syukur kita melalui persembahan. Dengan mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita memberikan persembahan Natal yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu Pada Bintang Nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami puji, serta kami agungkan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terbukti Tuhan saat ini kami bersama-sama bisa beribadah Natal secara online. Kami yakin dan percaya ya Allah
bahwa semuanya ini oleh karena kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami juga boleh mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu dan memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami semua saat ini. Tuhan, di tengah sukacita kami saat ini, kami telah mengumpulkan sebagian berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terima dan sucikan ya Allah. Walaupun semuanya ini tidak setimpal dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, terima dan sucikan, agar semuanya dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya Allah, Engkau berkati setiap orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami pujikan. Jemaat Saundang P berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 120, P pertama sampai 3, Hai siarkan di gunung.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama dengan gereja dan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita dan kita nyatakan dalam untian kata dan nada melalui Kidung Jemaat 280. Yesus Kristus telah lahir. Ia hadir dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kasih-Nya dalam kehidupan saudara sekalian. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Syukur kepada Allah. Dengan merayakan Natal, maka kita menunjukkan pada dunia bahwa Kristus benar-benar hidup dan memanggil kita untuk diselamatkan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya sukacita dan berkat Natal serta anugerah Allah Tritunggal menyertai kita, dan dalam pengharapan kita berucap Immanuel, Allah beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.